Halo, saat ini kami kelompok 4 sedang berada di Kota Batu. Kota Batu merupakan salah satu sentra dari produksi dan pemasaran anggrek di Jawa Timur. Terdapat usaha bisnis bernama Didi Orchid Nursery, menjadi salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pertanian, tepatnya untuk tanaman anggrek, di mana kantor serta laboratoriumnya berada di satu tempat yang sama di Desa Dadaprejo, Kota Batu, Jawa Timur. Seperti apa lokasi kantornya? Langsung saja kita menuju ke sana. Saya nggak punya lahan, ngajak orang kampung siapa yang mau nanam. Nah, dari situ berjalan terus. Nah, mulai berkembang pesat itu sekitar 2016-17. Nah, itu ya kalau 2007 sampai 2013-14 ya itu masih merangkak. Mulai prosesnya itu. Nah, kita mulai baru bisa ini ya sekitar 2016-17 itu sudah mulai produksi tinggi. Kalau lahan punya pribadi sekitar 6.000. Dulu awalnya 1 meter kali 2. Terus kalau punya mitra di total dengan petani itu sekitar kurang lebih 5-6 hektar. Kalau awal pemasaran dulu ya keliling, masyarakat saya keliling. Jadi setiap hari Jumat itu saya naik angkot ke Splendid bawa barang, nawarin ke kios-kios. Mereka nggak mau, mulai dari Splendid sampai Selekta pasar bunga itu pokoknya tiap kios bunga. Nah akhirnya kita karena nggak mau kita titipkan aja, nanti yang laku dibayar, yang nggak laku kita tarik balik, kita ganti baru karena dagang itu nggak mau ngerawat, waktunya mupuk, waktunya fungisida. Jadi ya itu setiap hari Jumat karena Sabtu Minggu kan ramai pembeli, jadi kita kelilingnya setiap hari Jumat. Nah sekarang udah mulai berjalan, kita buat rantai pasar, sudah nggak memasarkan sendiri. Tanaman anggrek yang dibudidayakan di Didi Orchid Nursery merupakan anggrek silangan. Persilangan yang dilakukan di Didi Orchid Nursery dengan berbagai indukan anggrek yang berkualitas. Dapat dilihat media yang digunakan adalah arang, karena penggunaan media arang kayu memiliki kelebihan yang bersifat sebagai penyangga tanaman, sukar lapuk, dan tidak mudah ditumbuhi oleh cendawan. Morfologi bunga anggrek itu ada namanya sepal. Sepal itu yang 3 ini. Di anggrek mako itu ada 3 sebenarnya. 1, 2, 3. Tapi kalau dalam morfologi bunga anggrek itu dibagi lagi, yang ini yang 2 namanya sepal. Petal. Yang 3 ini sepal, yang 2 ini petal. Yang ini lidah ini namanya labellum. Nah, tempat putihnya. Nah, ini serbuk sarinya. Jadi setiap spesies itu beda-beda, ada yang 2, ini kan 4. Di serbuk sarinya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6. Jadi ini ada yang menyebut gel, ada yang menyebut enzim. Setelah dari kebun utama,
Selanjutnya kita akan ke laboratorium. Di laboratorium kami itu mulai dari awal tahapannya itu kan dari biji ya Kak. Iya. Nah karena kita kultur jaringannya itu dari biji, jadi biji yang dihasilkan itu dari persilangan. Dari persilangan yang ada di kebun, itu bijinya kita bawa ke laboratorium ini untuk ditebar biji. Jadi sebelum masuk ke tahap tebar biji, bijinya itu kita steril. Nah sterilisasinya menggunakan alkohol, kita semprot aja pakai alkohol. Setelah itu kita bungkus pakai wrapping, baru bisa dimasukkan ke dalam engkas ini. Nah ini namanya engkas. Nah jadi yang perlu disteril itu yang ada di dalam engkasnya aja. Bisa dilihat. Nah ini botolan udah di tahap akhir Kak. Jadi nanti bijinya itu kan kita tebar pakai media sup, nanti muncul protogum sekitar 1-2 bulanan. Nah nanti itu kita tebar lagi, kita perbanyak lagi sampai muncul 2-3 daun. Baru kita ke tahap akhir, nanti namanya transplantasi. Nah itu kayak gini, pakai media hitam. Nah itu ditanamnya 1 botol isinya 30 planet. 1 botol isinya 30 planet. Nah 1 PLB, 1 indukannya itu tadi bisa sekitar 10-12 botol untuk hasilnya. Masukkan indukan beserta alat dan juga medianya itu biasanya kita di sore hari Kak. Karena sterilisasinya kurang lebih 8 jam. Jadi kita pengerjaannya bisa nunggu 8 jam dulu baru bisa dikerjakan. Kecuali kalau kita menggunakan LAF dan di dalam itu bisa hari ini juga kita masukkan langsung kita kerjakan itu bisa. Nah karena yang perlu steril juga ruangannya. Kalau ini laboratoriumnya memang tidak steril Kak, jadi yang perlu steril itu hanya di dalam ini. Jadi kita harus menjaga yang ada di dalam sini, nggak boleh sampai ada yang berlubang, bocor, sarung tangannya sobek gitu. Jadi setiap harinya itu kita cek untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Kalau untuk aklimatisasi nanti kan planletnya harus sampai sundul botol, jadi harus udah besar sampai menutup gitu. Nah itu kita masukkan air, kita kocok-kocok terus pakai pinset aja. Nanti itu mudah. Itu lepas sendiri-sendiri? Ya, lepas sendiri-sendiri. Nah baru kita pindah ke kebun. Sebelum ke kebun, berikutnya ditampilkan ruang yang digunakan untuk menyiapkan media kultur jaringan. Perlu diperhatikan dalam kultur jaringan, persiapan media yang digunakan sangat penting loh. Sterilisasi selama kalau kita sudah belok ke kanan satu mangsa habis itu ditunggu lagi sampai 15 menit. Setelah 15 menit dimatikan, tunggu tekanan turun, habis itu kita tanamannya sudah selesai ditanam. Jadi kan aklim, setelah aklim jadi dari botol dikeluarkan, setelah itu diangin-anginkan selama 12 jam biar media agarnya yang masih tersisa itu kering. Nah, soalnya itu kan jadi tempat tumbuh patogen paling cepat. Demikianlah serangkaian kegiatan yang kelompok kami lakukan selama di Didi Orchid Nursery. Mulai dari penyilangan di kebun utama, melewati tahapan kultur jaringan, pembibitan, dan pemasaran oleh Didi Orchid Nursery. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.